Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita lanjutkan kajian tentang kitab Nashorihul Ibad halaman 279 makalah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ats-tsaminatu an Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Makalah yang ke-8 diriwayatkan dari Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Al-ilmu utawi ilmu iku dalilul amali iku pituduhe amal. Ayat tegese kang mursyiduhu merohake apa amal wa kasyifuhu lan kang buka ing amal fala yujadul amal mongko ora den temu apa amal bidunil ilmi kelawan tanpa ilmu. Jadi makalah yang ke-8 ini diriwayatkan oleh sahabat Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Yang pertama adalah ilmu itu dalilul amal. Ilmu itu adalah penuntun bagi kita bagaimana melakukan amal perbuatan. Kalau perbuatan yang kita lakukan selama ini tidak didasari dengan ilmu, maka apa yang kita lakukan akan sia-sia. Contoh dalam hal kita dalam sholat, maka kita juga perlu tahu syarat dan rukun sholat, termasuk dalam ilmu wudhu yang benar seperti apa. Kalau secara wudhu saja sudah tidak sah, maka sholatnya pun juga tidak sah. Maka kalau kita melakukan sesuatu harus berdasarkan ilmu. Lah kefahaman dari kita memperoleh ilmu ya memang harus berguru. Jadi bagaimana melakukan sesuatu perbuatan itu memang harus didasari dengan keilmuan. Termasuk salah satunya juga ilmu-ilmu tentang syariat-syariat Islam. Ya minimal ilmu tentang sholat kita paham, rukuk yang benar seperti apa, sujud yang benar seperti apa, sehingga syariat-syariat kewajiban kita sehari-hari itu sudah sesuai dengan ilmu pengetahuan. Wal fahmu lan utawi faham wa amul ilmi iku termasuk apa iku wadoe ilmu. Fala yujadu mongko ora den temu apa al ilmu biduni kelawan tanpa termasuk tasawur al makna lafaz. Jadi termasuk kepahaman kita itu adalah tabung dari ilmu kita. Mau ilmu apapun yang jelas ilmu tentang Islam ya, fikih dan sebagainya itu menjadi pondasi bagi kita untuk mengetahui apa yang akan kita lakukan. Fala yujadul ilmi tasawwur makna lafaz wal aqlu lan utawi akal qaidun kang tuntun lil khairi marang kebagusan. Jadi setelah
ada ilmu pengetahuan, ada pemahaman, kita tahu tentang ilmu tersebut, kemudian ada wal aqlu qaidun lil khairi, ada akal atau pikiran yang akan membimbing kita untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat secara ihsan, untuk berbuat bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia. Belum tentu loh orang yang paham, orang yang pinter, tapi secara perbuatan belum tentu juga baik. Banyak sekarang orang yang pinter agama, banyak orang yang pinter baca, banyak orang yang pinter ilmu-ilmu agama, tapi secara ihsan, secara aplikasi, secara keseharian belum tentu apa yang diketahui itu bisa dipraktekkan. Ada juga yang tidak paham ilmunya tapi di qalbunya atau di hatinya itu baik, ya maka akan baik. Tapi alangkah lebih baiknya kita tahu ilmunya dan kita bisa melaksanakannya. Nah, kita diberikan oleh Allah akal untuk mengarahkan kepada kebaikan yang ada. Jangan sampai ya akal dan pikiran kita itu dibumbui oleh wal hawa utawi hawa, iku markabul lidzunubi, iku den tumpai lidzunubi maring piro-piro dosa. Jangan sampai akal dan pikiran kita itu tertutup oleh adanya hawa nafsu atau keinginan-keinginan yang membawa kita menjauhkan diri dari Allah. Ya kalau keinginan yang baik ya alhamdulillah. Tapi di sini dikatakan wal hawa markabut lidzunubi. Hawa nafsu itu adalah kendaraan dosa bagi umat Islam. Jadi kalau kita mampu dikendalikan oleh hawa nafsu, sejatinya ya kita mengendarai dosa yang akan kita lakukan. Ai mithlu safinatin laha falatu jadudunu illal hawa. Jadi tegese saumpamane iku perahu ya. Jadi saumpamane iku perahu falatu jadudunu mongko ora den temui apa pira-pira dosa illa alal hawa angin ing atase hawa nafsu. Jadi seumpama perahu gitu ya tumpahannya ya numpaki dosa ini ya, menyeberangi menuju lautan yang di situ banyak dosa-dosa kita. Wal malu lan utawi arto daul mutakabbirin iku minangka selendange wong kang padha gumedhe. Lah yang selanjutnya kata Yahya bin Mu'ad, wal malu harta adalah apa? Daul mutakabbirin, busana atau pakaian bagi orang-orang yang takabur, yang sombong. Bagaikan apa? Bagaikan selendang mereka. Jadi harta kalau dipakai atau dimiliki oleh orang-orang yang sombong, maka bagaikan selendang mereka. Jarang orang yang kaya dan dermawan ya di dalam dirinya tidak ada sifat takabur. Karena sejatinya semua itu merupakan ujian oleh Allah. Terkadang harta itu bisa jadi di tangan orang yang tidak paham tadi, yang malah dibikin kesombongan.
Jadi malah dibikin kesombongan. Tapi kalau harta di tangan orang yang tepat, kita punya akal, punya pikiran, kita juga punya ilmu agama, maka akan dibuat untuk berjuang di jalan Allah. Nah itu yang benar. Tapi kalau tidak benar, tidak paham tentang ilmu, tidak paham tentang bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya kita tidak bisa menggunakan harta benda kita, malah digunakan untuk busana kesombongan, menyombongkan diri. Iki loh aku. Nah, itu jangan sampai. Termasuk juga wa dunya suqul akhirah. Syekh Yahya Ibnu Mu'ad mengatakan wa dunya lan utawi donya iku minangka suqul akhirat, pasare akhirat. Jadi dunia ini ibaratnya adalah pasar akhirat. Ibaratnya lagi kita semua ini di dunia ini lagi belanja ke pasar, mengumpulkan beberapa bahan untuk kita bawa kembali ke akhirat. Sudah pasti di situ wadunya suqul akhirat. Jadi dunia ini, dunia seisinya ini ibaratnya pasarnya akhirat. Bukan tujuan akhir dari kita hidup di dunia. Nah, jadi ibaratnya kita hanya pergi ke pasar. Kalau kemarin orang mengibaratkan ya dunia ini mampir ngombe, tapi Syekh Yahya Ibnu Mu'ad ini mengatakan wadunya suqul akhirat. Bagaikan kita pergi ke pasar, belanja terong, belanja apa. Cuma kalau dalam agama ini belanja amal kebaikan yang nanti akan kita bawa ke akhirat. Jadi ibaratnya hanya orang yang pergi belanja. Belanjanya banyak atau sedikit ya tergantung kita di pasar itu mampu belanja sebanyak-banyaknya atau tidak. Karena sejatinya kita ini lagi mengumpulkan bahan-bahan untuk ke akhirat, ya amal perbuatan kita. Maka selagi kita masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan amal perbuatan, ya selagi itu pula kita harus tetap berusaha, berikhtiar untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya ketika kita masih hidup. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong akhoda lamun iku ngalap sapa man ad-dunya saking donya minal halali saking kang halal hasabuhu mongko hisab iman Allah sapa Allah wa man akhoda lan lamun iku ngalap sapa man ad-dunya mongko saking donya minal harami saking barang-barang kang haram adzabahullah ya ing adzabe Allah. Rawahu Hakim. Dijelaskan barang siapa manusia yang mengambil dunia secara halal maka Allah akan menghisabnya. Jadi kalau kita mengambil barang-barang yang halal di dunia, Allah akan menghisabnya. Oh, digawe opo harta benda selama di dunia ini. Bisa jadi yang kaya dermawan dan sebagainya hisabnya lebih lama karena dipergunakan untuk apa? Kalau kita hanya dibekali sedikit, dititipi sedikit, ya ada kalanya diri kita ini alhamdulillah karena nanti hisabnya sedikit. Tapi ada kalanya namanya hati manusia ya pengen banyak ya. Berada di posisi mana ya tergantung takdirnya, ditakdir kaya, ditakdir miskin ya. Yang penting kalau harta yang kita peroleh itu halal maka akan dihisab oleh Allah, akan dihitung oleh Allah, dipakai di apa, memperoleh itu dengan halal. Tapi setelah halal dipergunakan untuk apa ya tergantung pada diri kita lah.
Termasuk waman akhadha minad dunya minal harami adzabahullah. Wahai manusia, jika sampean semua ini mengambil barang-barang yang haram, maka Allah tidak perlu menghisapnya, tapi langsung Allah adzabahullah, Allah langsung mengadabnya. Jadi perkara yang halal masih dan akan dihisap oleh Allah. Tapi kalau perkara yang sudah harta yang diperoleh dengan cara haram, curang dan sebagainya, umpamanya nyolong, yusnaudzubillah, maka tidak perlu dihisap digawe apa nyolongmu. Tapi kita perlu tahu ya bahasanya itu nanti di akhirat akan langsung diazab oleh Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas inna hadhihi dunya darul tilawati darul istiwa'i. Jadi ayyuhan nas menungso iling-iling menungso inna hadha dunya setuhune iki dunya iku darul tiwa, iku termasuk pomahan bengkok. La darul istiwa, lan ora pomahan sing istiwa sing jejeg. Wahai manusia, ya sesungguhnya dunia ini adalah tempat yang tiwa bengkok, tempatnya kekacauan, ya. Artinya kekacauan bagi siapa? Bagi kita yang tidak mampu tadi berbelanja di pasar, melakukan amal kebajikan. Dan juga termasuk dunia ini bukan termasuk tempat panggonan kang jejeg, artinya tempat yang bukan tempat ketenangan. Bagi siapa? Bagi dia yang tidak mampu berislam yang baik, tidak akan tenang hidupnya, susah terus ya, ngerasa kurang terus ya, dikasih berapapun ya akan susah. Manzilu tarohin la manzilu faroh, termasuk juga berihatin amrih panggonan kang bunga. Faman arafaha mongko lamun iku weruh sapa man falam yafrah ing dunya mongko ora bunga sapa man lirohain krana jembar walam aurain lan krana ora susah sapa man lisyiddatin eling termasuk krana sempit ya. Ala wa inna ilimos tuhune Allah khalaqad dunya iku ndadekake sapa Allah ad-dunya ing dunya darul balwa ing desa balwa wal akhirati lan ndadekake akhirat ruqaba ing desa oba fa'ajalal balwa mongko ndadekake sapa Allah al balwa ing desa dunya lidziwa bil akhirat krana ganjaran akhirat. Maka barang siapa ya yang mengetahui sejatinya dunia ini tidak ada gambaran untuk tidak gembira. Jadi bukan tempat untuk gembira saja, tapi melainkan ya kita juga harus tahu bahwasanya dunia seisinya ini ya adalah tempat untuk kita ya menciptakan kebahagiaan nanti di akhirat. Jangan sampai kita menukar kegembiraan di akhirat dengan kegembiraan dunia yang fana, dunia yang akan hancur. Maka kita harus tahu dunia ini sejatinya akan dihancurkan oleh Allah ya. Nah,
Jangan sampai dikatakan di sini liyutiha wa yabtali liyajriha fa ahadu halawatan rodo lima rodin fi ta'atin minha wajrul ladhi an ajilah. Termasuk ya, Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat cobaan atau ujian bagi kita semua. Lah kalau kita dalam menjalankan ujian itu berhasil, maka kita akan mendapatkan pahala dari di akhirat. Karena sejatinya ujian dari Allah itu tidak hanya berupa harta. Ada yang diuji sakit, ada yang diuji kurang, ada yang diuji keluarga, ada yang diuji mungkin dari segi materi. Nah itu semua menjalankan ujian saja. Ada yang diuji dengan dirinya sendiri. Nah, itu semua adalah ujian. Kalau kita bisa mengarungi ujian tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala akhirat. Maka jangan sampai ya kita mengambil hanya untuk kesenangan dunia saja. Ya, maka kita harus meraih ya, menjalani ujian tersebut dengan penuh ikhlas, sabar, dan menjalankan apa yang termasuk menjadi perintah-perintah Allah. Itu saja. Perkara nanti ganjarannya seperti apa ya tergantung Allah yang memberikan. Dan di sini wala tas'au fi umrani qad qadallahu thawabaha wala tusawiluha wa qad aramitu ijtinabaha fatakunu lisuhtihi muta'arridhi ya wal uqubati mustahiqi. Ojo sampai kula lan panjenengan iki berjuang untuk tempat yang akan dihancurkan oleh Allah. Kalau kita berjuang hanya untuk kesenangan dunia, sedangkan kita sudah meyakini bahwasanya dunia ini akan hancur, lah kawe opo ya. Kerja mati-matian hanya untuk apa? Dunia saja. Buat apa kita berjuang di tempat yang akan nantinya hancur? Harusnya kalau kita sudah paham akhirat itu akan kekal, maka kita sebagai umat Islam harus memperjuangkan bekal-bekal untuk nanti kita hidup yang kekal di akhirat. Maka kalau orang itu lebih hubud dunia, lebih mencintai dunia, sejatinya dia itu lagi berjuang hanya untuk dunia yang akan dihancurkan oleh Allah. Kan ada hari kiamat yang akan menghancurkan dunia ini. Semua orang sudah tahu, tapi terkadang kita semua terlena seakan-akan kita akan hidup di dunia ini akan lebih lama dan sampai nanti akan apa bahagia di dunia. Padahal kita jangan sampai lupa bahwasanya dunia seisinya ini akan hancur. Maka jangan sampai berjuang hanya untuk dunia, tapi ayo kita perjuangkan kebaikan-kebaikan untuk bekal kita nanti di akhirat. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah untuk selalu berjuang di jalan Allah apapun itu ya, tidak harus dengan materi tapi dengan fisik, dengan pikiran. Selagi kita masih berbuat baik ya untuk orang lain, untuk diri kita, maka selagi itu pula menjadi catatan amal perbuatan kita. Selagi ada kemauan untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain, maka di situ adalah catatan amal perbuatan kita. Tidak harus dengan materi, tidak harus membantu dengan uang, tapi membantu dengan tenaga pun termasuk koridor kita dalam menjalankan. Cukup mungkin sholat 5 waktu dengan giat,
berjamaah dan sebagainya, itu juga amalan-amalan soleh yang akan mendampingi kita nanti menuju kebahagiaan di akhirat dan menuju kehidupan yang kekal. Karena jangan sampai kita di dunia ini ibaratnya hanya suqul dunia, yaitu pasarnya akhirat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.